Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia di dalam perjalanan hidupnya pernah berada di titik yang terasa begitu berat. Sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa setiap malam, bekerja siang dan malam, namun hasilnya seolah tidak beranjak jauh dari sebelumnya. Ada rasa lelah yang tidak sekadar di tubuh, tapi di dalam dada. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah merasa seolah rezeki masih jauh padahal langkah sudah sejauh ini. Namun di antara keheningan itu, sesekali muncul satu kesadaran halus bahwa mungkin rezeki tidak pergi, hanya saja belum bisa dikenali. Mungkin bukan rezekinya yang tertutup, tapi kesadarannya yang belum terbuka. Di titik itulah, sebagian manusia mulai mengalami perubahan batin yang mendalam. Sebuah pergeseran dari ketakutan menjadi kepercayaan, dari keinginan yang menekan menjadi penerimaan yang menenangkan. Dan perubahan seperti itu, dalam bahasa sains modern dapat disebut sebagai quantum jump, lompatan energi yang terjadi tanpa tahapan antara. Dalam dunia fisika, quantum jump adalah peristiwa ketika elektron meloncat dari satu tingkat energi ke tingkat lain secara tiba-tiba tanpa menempuh jarak di antaranya. Sebuah loncatan yang tampak mustahil bagi logika lama, namun nyata terjadi di dunia partikel. Dan menariknya, di dunia batin hal yang serupa juga bisa terjadi. Kesadaran manusia dapat meloncat dari kegelapan menuju cahaya, dari keraguan menuju keyakinan, tanpa butuh perjalanan panjang, hanya butuh satu getaran yang tepat dalam hati. Para pencari kebijaksanaan di masa lalu telah lama memahami rahasia ini. Mereka tidak menyebutnya dengan istilah ilmiah, namun memahaminya sebagai fathah, sebuah pembukaan batin. Ketika hati seseorang jernih, ketika pikiran berhenti menuntut, dan jiwa menyerah total kepada kehendak ilahi, maka sesuatu yang tak terduga terjadi. Jalan yang sebelumnya terasa buntu tiba-tiba terbuka, bukan karena keajaiban dari luar, tapi karena getaran di dalam diri telah berubah. Begitu pula dengan rezeki. Rezeki bukan semata benda yang datang dari luar, tapi pancaran dari kesadaran dalam. Saat hati dipenuhi ketakutan, energi menjadi sempit. Namun saat hati mulai percaya bahwa setiap makhluk telah dijamin bagiannya, maka kesadaran itu menciptakan kelapangan. Disitulah lompatan terjadi, bukan pada angka di rekening, tapi pada frekuensi batin yang memancar. Dalam pandangan para sufi, rezeki tidak pernah benar-benar jauh dari manusia. Yang menjauh hanyalah kesadaran tentang siapa yang menjadi sumbernya. Mereka percaya bahwa tugas manusia bukan mengejar rezeki, tetapi menyiapkan hati agar layak menjadi tempat mengalirnya keberlimpahan. Saat hati tenang, rezeki mendekat. Saat hati bergetar dalam syukur, pintu-pintu yang tak terlihat mulai terbuka perlahan. Maka quantum jump rezeki bukanlah keajaiban yang datang tiba-tiba tanpa sebab, melainkan hasil dari getaran kesadaran yang meloncat ke tingkat lebih tinggi. Perubahan kecil di dalam batin dapat menciptakan perubahan besar di luar diri, bukan dengan usaha berlebihan, tapi dengan penyerahan yang utuh, bukan dengan ambisi untuk mendapatkan lebih banyak, tapi dengan kesadaran bahwa yang datang dari Allah selalu cukup, selalu tepat, dan selalu pada waktunya. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dari kejaran panjang dan menatap lebih dalam ke arah yang sering diabaikan, ke dalam diri sendiri. Sebab di sanalah sumber dari setiap rezeki bermula, dan di sanalah setiap lompatan kesadaran dimulai. Dalam pandangan kebanyakan manusia, rezeki sering dipahami sebagai sesuatu yang harus dicari. Ia seolah berada di luar diri, di pasar, di pekerjaan, di peluang yang datang dari orang lain. Namun bagi mereka yang mulai melihat hidup dengan mata batin, rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar,
melainkan sesuatu yang dipantulkan dari dalam. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak melalui getaran. Setiap pikiran, setiap perasaan, setiap niat memiliki frekuensinya sendiri. Ketika hati dipenuhi rasa takut akan kekurangan, getarannya menjadi rendah. Dan getaran rendah menarik hal-hal yang sepadan dengannya. Kesempitan, kebingungan, bahkan peluang yang tertutup. Namun ketika hati mulai memancarkan keyakinan dan rasa syukur, frekuensi itu naik. Dan di tingkat itulah realitas mulai berubah. Rezeki sebenarnya tidak pernah menjauh. Yang sering terjadi, kesadaran manusialah yang bergeser menjauh dari sumber rezekinya. Saat hati penuh keluhan, seseorang menutup pintu halus yang menghubungkan dirinya dengan aliran keberlimpahan. Tapi saat hati mulai tenang, ketika pikiran belajar percaya bahwa setiap napas membawa jatah yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi, maka pintu itu perlahan terbuka kembali. Bagi para sufi, rezeki bukanlah urusan kerja keras semata, melainkan urusan keseimbangan batin. Kerja tetap penting, tapi kerja hanyalah wadah, sedangkan isinya datang dari frekuensi kesadaran. Ketika hati bergetar dalam syukur, bahkan usaha kecil bisa menghasilkan kelimpahan besar. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi rasa takut, usaha besar pun bisa terasa sempit dan sia-sia. Rezeki tidak hanya berbentuk uang atau materi. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, kesempatan, hubungan baik, dan kesehatan yang terjaga. Seringkali, manusia hanya melihat rezeki dalam bentuk angka, padahal bentuk tertingginya adalah keterhubungan antara hati dengan sumbernya. Sebab saat hati sudah selaras dengan sumber rezeki, segala yang dibutuhkan akan datang dengan caranya sendiri, tepat waktu, tanpa harus dikejar. Energi kesadaran yang lapang akan menarik ke lapangan pula. Energi hati yang sempit akan menciptakan sempitnya jalan hidup. Inilah hukum yang bekerja secara halus, seperti tarikan magnet yang tidak terlihat tapi nyata terasa. Karena itu, tugas utama manusia bukan memperbanyak keinginan, melainkan memperdalam kesadaran. Sebab ketika kesadaran naik, rezeki pun ikut naik. Dan ketika hati mencapai keseimbangan tertingginya, saat itulah kuantum jump rezeki terjadi. Loncatan dari kesadaran kekurangan menuju kesadaran kelimpahan. Setiap manusia pernah berada di titik di mana hati terasa sempit, seolah semua pintu tertutup, dan jalan hidup menjadi gelap. Rasa takut, cemas, dan ragu mulai menguasai batin. Dalam keadaan itu, pikiran berputar mencari cara bertahan, namun semakin keras mencari, semakin terasa jauh dari kedamaian. Inilah fase di mana banyak orang berhenti percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mengatur setiap langkah. Namun bagi para sufi, momen gelap justru adalah titik awal dari lompatan kesadaran. Sebab dari kegelapan, manusia mulai menyadari betapa kecilnya kendali yang dimiliki dan betapa luasnya kebijaksanaan ilahi yang tak pernah berhenti bekerja. Lompatan sejati, quantum jump dalam makna batin, terjadi ketika hati berani meninggalkan ketakutan dan berpindah ke wilayah keyakinan tanpa syarat. Keyakinan bukan berarti segalanya akan berjalan mudah, tetapi berarti bahwa setiap peristiwa membawa makna tersembunyi yang mengarahkan pada pertumbuhan. Dalam keadaan yakin, frekuensi batin berubah. Rasa takut yang dulu mengikat mulai mencair, pikiran yang sempit mulai meluas, dan dari ruang batin yang lapang itu, gelombang realitas mulai menyesuaikan diri, seperti air yang merespons bentuk wadahnya. Sufi percaya, ketika seseorang mempercayakan hidup sepenuhnya pada Allah, bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berusaha tanpa kegelisahan. Bekerja dengan ringan karena hatinya sudah tahu bahwa hasil adalah miliknya dan tugas manusia hanya menjaga niat agar tetap bersih. Ketika keyakinan mulai menggantikan rasa takut, perubahan tidak hanya terjadi di dalam, tetapi juga di luar. Kesempatan yang dulu tampak tertutup, tiba-tiba terbuka. Pertemuan yang dulu terasa kebetulan, ternyata menjadi jalan. Bahkan rezeki yang dulu dirasa sulit, mulai mengalir dengan sendirinya.
Lompatan itu bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara memandang dunia telah berubah. Yang dulu dilihat sebagai kekurangan, kini tampak sebagai pelajaran. Yang dulu terasa kehilangan, kini dipahami sebagai pemurnian. Dan di titik itu, manusia menemukan kebebasan sejati, bukan dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari lenyapnya rasa takut akan kehilangan. Sebab sesungguhnya, ketika hati telah sampai pada keyakinan, rezeki bukan lagi tentang memiliki, melainkan tentang menyadari bahwa segala sesuatu sudah cukup. Dan dari rasa cukup itulah keberlimpahan yang sejati memancar. Dalam pandangan Sufi, hidup tidak hanya terjadi di ranah fisik, tetapi juga di ranah kesadaran. Segala sesuatu yang tampak di luar sejatinya adalah cerminan dari apa yang hidup di dalam. Maka ketika kesadaran seseorang berubah, realitas di sekelilingnya pun ikut menyesuaikan. Inilah yang disebut para sufi sebagai tajalli, manifestasi dari cahaya ilahi dalam bentuk pengalaman hidup manusia. Setiap lompatan kesadaran, setiap quantum jump, bukanlah gerakan tubuh tetapi gerakan ruh, perpindahan dari pola lama menuju pola baru, dari ketidaksadaran menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap hakikat diri. Logika manusia seringkali terbatas oleh pengalaman masa lalu. Ia hanya bisa memprediksi berdasarkan apa yang pernah terjadi. Namun bagi kesadaran yang telah terlatih dalam zikir dan tafakur, batas logika bukan lagi tembok, melainkan pintu. Ketika pikiran berhenti bertanya bagaimana, dan hati mulai berkata ya terhadap kehendaknya, energi kehidupan bergerak dalam keheningan yang sulit dijelaskan. Di titik itu, waktu seolah melambat. Hal-hal yang dulu terasa jauh menjadi dekat. Doa yang dulu terasa menggantung kini mendapat jalan. Sebab kesadaran manusia telah beresonansi dengan getaran semesta. Ia tidak lagi menolak, tidak lagi menentang, melainkan mengalir bersama kehendak ilahi yang halus dan lembut. Para sufi mengajarkan bahwa segala bentuk perubahan cepat, baik dalam rezeki, kesehatan, atau keadaan hidup, selalu diawali oleh lompatan dalam kesadaran. Seseorang mungkin masih berada di tempat yang sama secara fisik, namun getaran jiwanya sudah berpindah ke frekuensi yang berbeda. Dan ketika frekuensi berubah, semesta merespons dengan cara yang baru. Mereka menyebutnya sirun fi sir, rahasia di dalam rahasia, bahwa yang mengubah nasib bukanlah tenaga, tetapi kesadaran yang tersambung pada sumber tenaga. Bukan usaha yang keras yang membuka pintu rezeki, melainkan kelapangan hati yang mengizinkan rezeki datang tanpa hambatan. Maka lompatan kuantum dalam pandangan sufi bukan sekadar tentang kecepatan perubahan, tetapi tentang kedalaman penerimaan. Ketika manusia berhenti melawan aliran hidup, ia menemukan dirinya sedang dibawa ke tempat yang selama ini dicari. Dan mungkin di titik itu, seseorang baru mengerti bahwa rezeki sejati bukan sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang menemukan ketika hati telah siap menerimanya. Dalam pandangan sufi, rezeki tidak hanya berupa uang atau materi. Rezeki adalah segala sesuatu yang membuat jiwa hidup, kedamaian, kesehatan, cinta, pengetahuan, dan kesempatan. Namun semua bentuk rezeki itu memiliki satu pola. Ia hanya datang kepada hati yang siap menerimanya. Hati manusia ibarat cermin. Semakin jernih ia, semakin jelas pantulan cahaya ilahi di dalamnya. Dan semakin jernih hati seseorang, semakin kuat pula getaran batinnya menarik hal-hal baik dari alam semesta. Inilah yang oleh sebagian disebut hukum resonansi dan oleh para sufi disebut tarikan nurani, daya tarik cahaya batin. Seseorang yang hatinya dipenuhi syukur, ketenangan dan keikhlasan memancarkan frekuensi yang selaras dengan keberlimpahan. Ia tidak bergetar dalam kekurangan sebab di dalam dirinya sudah penuh rasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah rezeki datang tanpa diseret. Ia mengalir dengan alami, seperti air yang mencari muaranya tanpa pernah tersesat. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi keluhan dan ketakutan,
Getaran batin menjadi berat. Doa masih terucap, usaha masih dilakukan, namun hasil terasa jauh. Sebab yang dikirim ke semesta bukan keyakinan, melainkan sinyal kegelisahan. Dan semesta sebagaimana cermin yang netral, hanya memantulkan kembali apa yang diterima darinya. Para sufi tidak melihat rezeki sebagai sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang disadari. Ketika kesadaran naik, pandangan terhadap rezeki ikut berubah. Yang dulu dianggap kekurangan, kini tampak sebagai pelajaran. Yang dulu disebut hambatan, kini menjadi penuntun. Dan dari pemahaman itu, keberlimpahan mulai muncul tanpa perlu dikejar. Sufi berkata, apa yang engkau kejar akan menjauh, tapi apa yang engkau sadari akan mendekat. Maka tugas manusia bukan mengejar, melainkan menjaga kebeningan hati, agar tetap memantulkan cahayanya. Karena dalam kebeningan itu, segala sesuatu yang menjadi bagian dari takdir terbaik akan datang dengan sendirinya. Mungkin melalui jalan yang tak disangka, atau melalui tangan-tangan yang bahkan tak pernah dikenal sebelumnya. Sebab rezeki sejati datang bukan karena kekuatan, tetapi karena getaran batin yang sudah selaras dengan kehendak Allah. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu terasa seolah sudah diatur. Langkah kecil membawa pada pertemuan besar. Kata yang diucapkan dengan sederhana menjadi awal dari perubahan besar. Dan hal-hal yang tampak kebetulan perlahan membentuk pola yang terlalu indah untuk disebut kebetulan. Dalam pandangan sufi, keadaan ini disebut sinkronisitas batin. Ketika kesadaran seseorang telah selaras dengan kehendak ilahi, ia tidak lagi menentang arus kehidupan, tetapi berjalan bersama aliran takdir dengan hati yang pasrah namun sadar. Dan dari titik kepasrahan itulah, semesta mulai menata langkah dengan cara yang menakjubkan. Bagi mereka yang sedang berada di jalan sunyi ini, perubahan sering terjadi tanpa banyak suara. Tidak ada ledakan besar, tidak ada perayaan mencolok, namun setiap kejadian terasa tepat waktu. Rezeki muncul di saat dibutuhkan, bukan saat diminta. Pertemuan datang ketika hati sudah siap, bukan ketika sedang haus akan pengakuan. Inilah lompatan kesadaran yang paling halus. Perpindahan dari usaha yang penuh ego menuju tindakan yang digerakkan oleh kebijaksanaan yang lebih tinggi. Manusia tetap berusaha, tetapi kini usahanya lahir dari keheningan, bukan dari kegelisahan. Setiap langkah menjadi doa, setiap pekerjaan menjadi ibadah, dan setiap hasil diterima dengan tenang, apapun bentuknya. Sinkronisitas ini bukan tentang keajaiban yang datang dari luar, melainkan tentang keseimbangan yang terjadi di dalam. Ketika hati tidak lagi berlari, semesta mulai mendekat. Ketika pikiran berhenti menuntut, pintu rezeki terbuka tanpa ketukan. Para sufi sering menggambarkan keadaan ini dengan kalimat, bila engkau diam, alam semesta bekerja untukmu. Bukan diam dalam arti pasif, melainkan diam yang berarti percaya. Percaya bahwa setelah niat dan usaha dilakukan, ada kekuatan yang lebih bijak yang menuntun sisanya. Dalam diam yang penuh kesadaran itu, sinkronisitas bukan lagi hal langka. Ia menjadi bahasa cinta antara manusia dan Sang Pencipta. Setiap peristiwa menjadi pesan, setiap keterlambatan memiliki makna, dan setiap kehilangan membawa arah. Pada akhirnya, jalan sunyi ini mengajarkan satu hal, bahwa hidup bukan tentang mengejar kesempurnaan, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Dan ketika hati telah seirama dengan alunan semesta, tidak ada lagi yang kebetulan. Semua menjadi bagian dari rencana yang sempurna. Setelah melewati berbagai pergulatan batin, setiap pencari kebenaran akan tiba pada satu fase yang paling sunyi, saat tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang ingin dimenangkan, hanya keheningan yang tersisa, dan di dalam keheningan itu, segalanya menjadi terang. Bagi para sufi, keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang suci,
di mana kesadaran manusia bersentuhan langsung dengan sumber segala energi. Dari ruang inilah, kuantum jam sejati terjadi. Bukan karena logika, bukan pula karena strategi, melainkan karena hati telah mencapai keadaan paling jernih untuk menerima petunjuk ilahi. Dalam keheningan itu, seseorang tidak lagi berdoa untuk sesuatu, melainkan menjadi doa itu sendiri. Tidak lagi meminta rezeki, karena ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sistem yang terus mengalirkan rezeki tanpa henti. Keheningan membuatnya tidak menuntut, namun justru membuka ruang bagi datangnya karunia yang lebih luas daripada yang pernah dibayangkan. Rezeki dalam pandangan sufi bukan sekadar apa yang diterima, tetapi apa yang disadari. Begitu kesadaran naik, yang dulu dianggap kecil kini tampak sebagai limpahan besar. Yang dulu terasa kekurangan, kini terlihat sebagai kelimpahan dalam bentuk lain. Dari sinilah muncul kedamaian yang tidak tergantung pada apapun. Karena batin sudah mengenali sumber sejatinya, keajaiban bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia lahir dari dalam diri. Ketika kesadaran mencapai titik hening, tempat Allah menanamkan kehendak-Nya. Di titik itu, doa tidak lagi naik ke langit, melainkan bergetar bersama semesta. Dan semesta pun menjawab dengan cara yang paling lembut dan tepat waktu. Sufi memahami bahwa setiap manusia memiliki frekuensi keajaibannya masing-masing. Ada yang muncul dalam bentuk rezeki tak terduga, ada yang datang dalam bentuk pertolongan di saat genting. Ada pula yang hadir dalam bentuk kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun semuanya berawal dari satu hal, ketenangan batin. Karena dalam ketenangan, energi kehidupan bekerja tanpa gangguan. Hati yang hening adalah jembatan antara dunia lahir dan dunia batin, antara usaha manusia dan kehendak Tuhan. Dan disitulah kuantum jam sejati terjadi. Perpindahan dari dunia gelisah menuju dunia percaya, dari dunia mengejar menuju dunia menerima, dari dunia terbatas menuju kesadaran tak terbatas. Keajaiban tidak datang karena seseorang berdoa lebih keras, tetapi karena ia belajar diam lebih dalam. Dan dari diam itu lahirlah gerak baru. Gerak yang dipandu oleh kebijaksanaan ilahi yang membawa manusia tepat ke tempat di mana rezekinya menunggu. Maka bila hari ini masih ada keresahan, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan dan biarkan kesadaran tenggelam dalam hening. Sebab disitulah energi keberlimpahan mulai terbentuk dan Allah menuntun dari dalam, bukan dari luar. Semoga perjalanan batin ini menjadi cermin untuk mengenali bahwa rezeki tidak datang dari luar, melainkan dari perubahan dalam diri. Dari keyakinan, keheningan dan kesadaran yang selaras dengan kehendak ilahi. Bila pembahasan ini memberi makna, tinggalkan tanda keberlimpahan dengan angka 99 di kolom komentar sebagai simbol keselarasan antara niat, tindakan dan takdir. Dan jangan lupa berbagi video ini kepada siapapun yang sedang mencari jalan untuk menemukan kedamaian di tengah perjuangan hidupnya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi setiap hati yang mendengarkan dengan tulus. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.